Pemirsa Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia meminta pemerintah untuk menunda pembahasan mengenai pengenaan pajak karbon pada tahun ini, di mana pihak APBI menilai kebijakan tersebut akan memberikan dampak signifikan terhadap sektor industri secara luas. Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia meminta pemerintah untuk menunda pembahasan mengenai pengenaan pajak karbon pada tahun ini, di mana pihak APBI menilai kebijakan tersebut dapat memberi dampak signifikan terhadap sektor industri secara luas. Direktur Eksekutif APBI Hendra Sianida mengungkapkan bahwa rencana pengenaan pajak karbon ini masih perlu pembahasan mendalam dengan melibatkan pelaku usaha di sektor industri penghasil karbon. Selain itu, pihaknya juga akan bekerja sama dengan industri lain untuk menyampaikan masukan bersama kepada pemerintah terkait pajak karbon. Sebelumnya, pemerintah tengah menyiapkan konsep pengenaan pajak karbon kepada konsumen orang pribadi atau badan pembeli barang dengan kandungan karbon, serta pengguna aktivitas yang menghasilkan emisi karbon, di mana rencana tersebut tertuang dalam rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima Nomor 6 mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Nantinya pajak karbon akan dikenakan atas kandungan karbon atau potensi emisi karbon atas usaha dan kegiatan. Adapun objek pajak karbon merupakan emisi karbon yang memberikan dampak negatif bagi lingkungan hidup. Salah satunya ialah emisi karbon hasil pertambangan batu bara. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Pemirsa, masih di Market Review dan di segmen ini kita akan bahas topik yang berbeda, industri batubara dan pajak karbon. Saat ini kami sudah terhubung melalui via Zoom bersama dengan Bapak Hendra Sinadia yang merupakan Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia atau disingkat dengan APBI. Pak Hendra, apa kabar Pak? Alhamdulillah, puji Tuhan, kabar baik Pak David. Terima kasih Pak Hendra sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Topik mengenai pajak karbon ini sudah cukup hangat diperbincangkan Pak Hendra dalam beberapa waktu terakhir di pasar modal sendiri. Ini juga menjadi pokok bahasan karena akan terdampak nantinya kepada emiten-emiten terkait ini. Dari sisi pandangan APBI, Pak Hendra, bagaimana terkait dengan wacana penerapan pajak karbon ini? Iya, selamat pagi. Saya kira sama seperti yang disampaikan di berita baris tadi, bahwa posisi kami menolak ya. Saat ini kami ingin agar pajak karbon pembahasannya ditunda dulu dari RUU Ketentuan Umum Perpajakan. Kami mendengar saat ini RUU tersebut sudah diajukan ke parlemen, dan dalam prosesnya itu menurut informasi yang kami terima tidak melibatkan masukan dari pelaku usaha yang nantinya tentu akan terdampak oleh pengenaan pajak karbon. Jadi perlu dibahas secara komprehensif dulu seperti apa nanti pengenaan dampaknya. Dan kalau kita lihat, ada juga mekanisme nilai ekonomi karbon yang sedang disusun dalam satu rancangan peraturan presiden. Nah, ini bagaimana korelasi antara carbon pricing mechanism dengan pajak karbon ini tentu perlu dikaji. Dan dalam melakukan kajian tersebut, ini membutuhkan waktu yang tidak sedikit ya, ini karena dampaknya sangat luas ya. By the way, kami dari pelaku usaha, dari APBI, dan juga dari asosiasi lain yang penghasil karbon, tentu punya komitmen yang sama. Kita juga berkoordinasi dengan Apindo, kami punya komitmen yang sama untuk bekerja keras, berupaya untuk mengurangi efek gas rumah kaca atau carbon footprint. Jadi saya rasa seluruh industri ini sedang berupaya menuju ke sana. Bahkan APBI juga, beberapa anggotanya banyak melakukan program-program yang tentu dalam rangka untuk mengurangi penggunaan efek gas rumah kaca. Karena Indonesia adalah negara penerbangan perjanjian Paris. Jadi kita harus lihat konteks dari pengenaan pajak karbon ini secara lebih luas untuk mengurangi dampak yang akan ditimbulkan jika ini diterapkan secara terburu-buru. Baik, apakah para pelaku usaha menilai Pak Hendra ketika penerapan pajak karbon ini bukan merupakan salah satu upaya yang efektif dalam mengurangi emisi karbon, Pak Hendra? Iya, saya kira efektivitas dari penerapan pajak karbon ini tentu harus dikaji lebih lanjut ya. Ini dampaknya sangat luas sekali. Tentu kita bisa atau tidak ada salahnya belajar dari beberapa negara-negara lain di dunia. Sejauh ini belum banyak negara yang menerapkan pajak karbon tersebut ya. Bahkan beberapa negara penghasil batubara juga, penghasil besar batubara termasuk Tiongkok atau juga India atau bahkan tetangga kita Australia itu pun juga tidak menerapkan pajak karbon. Informasi di Australia pun itu proses penyusunan pajak karbon sendiri itu membutuhkan waktu 20 tahun lebih mereka bahas, sosialisasikan.
dan diterapkan 2012, kemudian di 2014 itu mereka menghapus lagi mekanisme pajak karbon tersebut. Jadi efektivitas penerapan pajak karbon untuk mengurangi efek gas rumah kaca ini perlu dikaji lebih mendalam. Nah, yang saya sampaikan tadi ada mekanisme atau skema carbon pricing mechanism. Nah, ini bagaimana korelasi dari carbon pricing mechanism dan juga pajak karbon dan upaya-upaya pelaku usaha untuk mengurangi efek gas rumah kaca. Dan saya kira banyak ya, seluruh industri juga punya program-program yang tadi saya sampaikan yang bertujuan untuk mengurangi efek gas rumah kaca. Baik, ketika skenarionya Pak Hendra ini diterapkan begitu, kalau tidak salah ini pajak karbon Rp75 ya Pak, kalau tidak salah dengan satuan tertentu. Kita akan mengerucut sedikit di sektor pertambangan batubara. Seperti apa dampaknya Pak Hendra? Apakah ini akan semakin memberatkan begitu dari sisi biaya produksi, biaya operasional? Tentu saja adanya peningkatan atau pungutan tambahan dalam bentuk apapun ya, baik kenaikan pajak pusat ya, ataupun mungkin juga pajak daerah, apapun pasti akan menambah beban pelaku usaha. Apalagi industri pertambangan batubara yang masuk dalam industri yang tergolong sunset ya, aset kita saat ini batu bara yang menopang perekonomian nasional dan juga masa depannya juga tentu dengan banyaknya tekanan secara global ini perlu disupport, dan sehingga oleh karena itu adanya peningkatan tambahan beban yang akan ditimbulkan oleh pajak karbon ini tentu akan berdampak terhadap kelangsungan investasi dari perusahaan pertambangan batubara. Di sisi lain, perusahaan batubara juga dituntut ya untuk menjadi pelopor dalam rangka transisi energi ya. Pemerintah mendorong adanya hilirisasi batubara, kemudian penggunaan clean coal technology. Nah, ini semuanya akan bisa saja terhambat ya dengan adanya penerapan pajak karbon. Jadi bisa jadi kontraproduktif tentunya bagi upaya perusahaan dalam melakukan transisi energi. Nah, ini yang perlu ditinjau ya, karena bagaimanapun juga batu bara menjadi sumber energi yang paling murah. Dan jangan lupa bahwa dampaknya bukan hanya dari hulunya ya, batu bara, produsen batu bara, tapi bagi hampir seluruh industri kita yang menggunakan batu bara sebagai sumber energi. Pembangkit listrik misalnya PLN atau IPP, tentu ini akan berdampak kepada mereka. Nah, bagaimana nanti jika itu dikenakan, bagaimana dengan harga jual listrik nantinya ke publik misalnya, atau industri lain yang dalam menjual produk-produknya. Ini yang harus dipikir atau dibahas secara komprehensif. Baik, Pak Hendra, sebelum dari penerapan pajak karbon, Pak, ini masih dalam sebatas wacana. Sebelum kondisi ini terjadi, Pak Hendra, apakah pelaku usaha atau industri pertambangan batubara juga sudah dibebankan oleh beberapa pajak terbaru sebelumnya? Oh ya, kalau kita berbicara mengenai upaya pengurangan iklim, banyak ya pajak-pajak yang ada terkait dengan hal tersebut ya. Contoh pajak bahan bakar ya, itu kan pasti esensinya untuk juga untuk mengurangi dampak lingkungan. Kemudian bagaimana upaya-upaya perusahaan juga untuk menggunakan banyak emiten ya, yang semua penghasil batu bara dan mineral yang juga sudah menggunakan mandatory biofuel ya, dari B20 ke B30. Ini kan tentu adalah suatu beban juga ya perusahaan untuk menggunakan biofuel. Tapi ini kewajiban yang sudah dilakukan, tentu dalam rangka untuk mengurangi carbon footprint, dan banyak pajak-pajak lain lagi yang itu. Nah, ini yang harus ditimbang-timbang oleh pemerintah, dan selain itu ya upaya-upaya lain yang dilakukan. Baik, apakah ini juga akan berdampak Pak Hendra kepada iklim investasi batu bara Pak, kemudian juga rencana investasi perusahaan ke depannya atau juga bagi emiten-emiten yang sudah tercatat di Bursa Efek Indonesia? Tentu saja kita di dalam posisi persimpangan bagi beberapa emiten besar ya, terutama yang pemegang kontrak PKP 2B yang akan nantinya dikonversi izinnya menjadi UPK jika kontraknya berakhir. Nah, mereka tuh dibebankan dengan kewajiban ya untuk melakukan hilirisasi batu bara yang saat ini masih dianggap belum ekonomis. Tapi kita menuju ke arah sana, melakukan studi-studi, dan beberapa emiten juga sudah bergerak lebih jauh. Namun, jika ada penerapan, misalnya penerapan tarif royalti yang lebih tinggi, ataupun juga jenis pajak baru termasuk pajak karbon, nah ini tentu pengusaha harus menghitung ulang nih rencana mereka ke depan untuk berinvestasi. Nah, ini yang harus dilihat, dan efeknya berantai nantinya kan. Bagaimana dengan pajak-pajak yang telah dibayar, apakah nanti ada overlapping pajakan atau
upaya-upaya lain dan apakah upaya perusahaan untuk mengurangi carbon footprint tersebut bisa diperhitungkan untuk di-offset. Saya kira banyak sekali PR yang semua bukan hanya PR bagi pemerintah tentu ya, bagi pelaku usaha juga untuk dibahas. Jadi menurut kami sebaiknya jangan dipaksakan ya, jangan terburu-buru dan saya pendapat dengan apa yang disampaikan oleh Ketua Umum Apindo bahwa ini harus ditunda dulu pembahasannya dari RUU KUP. Baik, Pak Hendra, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu, kita masih punya